Oke, jadi kali ini aku bakal bawain film tentang seorang pria yang gak terima anaknya diperkaos dan dibunuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini untuk beli duit sama kopi, biar kita semangat bikin konten lagi cuy. Film dibuka dengan kedekatan seorang ayah dan anaknya. Ayah ini bernama Lee dan anaknya bernama Kian. Kian ingin pergi bersama teman-temannya karena ia sudah libur bersekolah. Lalu Lee mengantarkan Kian ke stasiun kereta dan melanjutkan pekerjaannya sebagai mandor bangunan. 反正我早晚都能养。你就不行。快来不及了，哎，来不及了。这个地方干了之后也是白干，对不对？ Ketika Kian ingin pulang, turun hujan yang sangat deras yang membuat suasana kota menjadi sepi. Tiba-tiba, Kian diikuti oleh minibus. Sesampainya Lee di rumah, ia mencari Kian, mengira bahwa Kian sudah sampai lebih dahulu, tetapi Kian tidak ada. Dan Lee pun menanyakan kepada teman-temannya di mana terakhir mereka berpisah. 天呢？你确定吗？到现在还没找到呢。 Esok harinya, kepolisian Pak Samsul dan Doni menemukan mayat di tepi sungai. Mayat itu adalah Kian. Lee pun dipanggil oleh kepolisian untuk memastikan apakah mayat yang ditemukan itu benar anaknya. Ketika Lee membukanya, ia sangat shock dan tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Kepolisian menyimpulkan dari hasil forensik bahwa Kian diperkosa dua pria dan terdapat luka kekerasan, bahkan banyak suntikan di tubuh Kian. Pak Samsul menghampiri Lee untuk sekedar menenangkan dan masih belum memberitahukan hasil forensik dari Kian. Karena Pak Samsul tidak ingin membuatnya semakin terpuruk dan Pak Samsul merawatkan sebatang suryanya untuk menenangkan Lee agar tidak semakin terpuruk. 我要去接了他。 Pak Samsul dan Doni mendatangi lokasi di mana Kian ditemukan untuk menelusuri di mana Kian dilempar dengan insting investigasi seorang detektif. 那找人的范围就更大了。 Kepolisian ingin mencari info lebih lanjut dari CCTV stasiun kereta. Dan di situ kepolisian menyimpulkan minibus tersebut pelaku dari pembunuhan Kian. Kepolisian pun mendatangi pemilik minibus tersebut. Dan ketika Anton membersihkan mobilnya, ia menemukan HP Kian. Oke cuy, di sini kita bakal flashback ke penculikan Kian. Jadi yang punya mobil ini Anton. Dia cuma dimanfaatin sama dua temannya ini yang bernama Roy dan Rian. Karena Anton ini cupu, dia nggak mau ikut-ikutan dua temennya. Dia memutuskan untuk pergi dan beralasan bahwa minibusnya akan dipakai oleh ayahnya. Lalu Rian mengancam Anton untuk tutup mulut dan menakut-nakuti bahwa ia juga terlibat dalam kasus ini. Ketika Anton asik rebahan, ia melihat berita tentang Kian sudah sampai ke televisi. Dan di situ Rian dan Roy menuduh Anton melaporkan ke kepolisian karena hanya ia yang keluar pada malam itu. 那天晚上只有你自己一个人出去开车转了一圈。 Karena kesal dengan kedua temannya, Anton pun memberitahukan kepada Lee di mana lokasi Rian dan Roy berada, memakai HP Kian yang tertinggal di minibusnya. Karena Lee sudah mendapatkan lokasinya, ia langsung bergegas ke tempat tersebut. Ketika Lee masuk untuk mencari bukti, tiba-tiba Roy datang. Lee pun masih bersembunyi. Tapi ketika Roy memutar rekaman Kian, Lee pun tidak bisa menahan diri dan menghabisi Roy pada saat itu juga. Setelah puas menghabisi Roy, Lee pun mengambil flash disk dan membawa foto Rian untuk mencarinya di kota Sangpi sampai ia menemukannya. Kepolisian pun sampai di tempat Rian dan memeriksa seluruh tempat tersebut. Lalu kepolisian mengira bahwa Lee yang membunuh Rian karena terdapat rekaman Kian yang sedang diputar di komputernya. Kepolisian mendatangi Anton untuk menanyakan informasi lebih lanjut di mana Rian berada. Anton pun kooperatif untuk memberitahukan keberadaan Rian di tempat kakaknya yaitu kakak Gangzi di kota Sangpi. 忘了是谁？好像是他一大哥。
Scene pun berganti kepada Lee yang sudah sampai di kota Sangpi. Ia mencari tempat tinggal sementaranya untuk menuntaskan dendamnya kepada Rian. Lee mendapatkan tempat tinggal di kosan Mbak Yuli. Di balik itu, kepolisian menemukan kasus serupa, yaitu Wang Yiyi. Ia diperlakukan sama dengan Qian. Kepolisian pun mendatangi orang tua dari Rian untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi anehnya orang tua Rian mewajarkan hal itu, biasa bagi anak muda, katanya. Dan ingin memberikan para korban uang sebagai kerugian yang dialami. Sontak Doni yang mendengar membantahnya. Jika kalian di posisi mereka, bagaimana? Ucap Doni kepada orang tua dari Rian. Ayah Wang Yiyi pun keluar dan mengamuk kepada orang tua Rian karena anaknya sekedar dihargai dengan uang dan itu tidak setimpal dengan kehilangan putri dan itu tidak setimpal dengan nyawa yang berharga untuk putrinya, yaitu Wang Yiyi. Ketika Pak Samsul sedang melamun sambil memegang sebatang surya, ia teringat masa lalu yang pernah ia tangani, yaitu kenakalan remaja di bawah umur. Banyak sekali kasus yang melibatkan pelecehan, kekerasan, bahkan narkoboy. Remaja itu berpatok pada hukum bahwa di masa remaja, hukuman akan diringankan. Karena kepolisian sudah mendapatkan informasi dari Anton keberadaan Rian di kota Sangpi, kepolisian pun menyusun rencana untuk pergi ke kota tersebut. Scene pun berganti kepada Lee. Lee menelusuri keberadaan Rian dari flashdisk yang berisi video rekaman tentang Rian. Ia menemukan bengkel yang sering Rian singgahi. Tak pakai lama, Lee pun menghampiri bengkel tersebut. Di saat Lee menanyakan keberadaan Rian kepada penjaga bengkel tersebut, mereka mencoba menutup-nutupi keberadaan Rian. Dan ketika Lee melihat VCD yang tertulis stasiun kereta gadis remaja, Lee pun memastikan bahwa mereka satu komplotan dengan Rian. Karena Lee dapat melawan dua penjaga bengkel tersebut, Lee pun diberitahukan di mana keberadaan Rian bersembunyi. Rian bersembunyi di hotel terbengkalai pinggir timur. Ketika Mbak Yuli menonton televisi, ia melihat berita Lee yang sedang menjadi buronan. Niat hati ingin mengusirnya dari kediamannya, Mbak Yuli tidak tega dengan Lee karena ia bisa merasakan betapa hancurnya sebagai orang tua karena anaknya diperlakukan seperti itu. Mbak Yuli pun memberikan Lee tempat tinggal di lotengnya untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Di sisi lain, kepolisian sampai di kota Sangpi dan melihat CCTV bengkel bahwa Lee sudah sampai lebih dahulu. Kepolisian dan Lee pun sama-sama menemukan lokasi hotel pinggir timur dan mereka pun merencanakan untuk pergi esok pagi. Ketika Lee ingin menuju ke hotel tersebut, Bayuli datang untuk menahannya pergi. Karena banyak polisi yang memantaunya, Bayuli pun menawarkan diri untuk mengantarkannya agar terhindar dari kepolisian. Ketika di jalan, Bayuli dan Lee terhalang oleh kemacetan akibat adanya longsor. Karena Lee tidak ingin membuang-buang waktu, Lee pun melewati bukit yang ada di seberang jalan dan meninggalkan Bayuli seorang diri. Kepolisian sudah tiba lebih dahulu di hotel tersebut dan menggeledah isi tempat itu. Lalu kepolisian menemukan satu wanita yang disekap oleh Rian. Lee pun tiba tepat di atas hotel itu memantau pergerakan Rian dan mengatur posisinya untuk membidik kepalanya dari kejauhan. Ketika kepolisian sedang menginterogasi wanita tersebut, ponselnya berbunyi. Kepolisian meminta wanita itu untuk mengangkat telepon dari Rian dan menyuruhnya untuk naik ke atas agar kepolisian mudah menangkap Rian. Tapi wanita itu memberitahukan untuk kabur karena ada kepolisian di tempat itu. Ketika Lee sudah yakin untuk melepaskan pelatuk senjatanya, Rian melarikan diri dan membuat bidikan Lee menjadi meleset. Oh no! Lee pun bersembunyi tepat di samping Rian, tapi Lee tidak melihatnya karena ia dikejar oleh Pak Samsul dan melarikan diri ke kolam berenang yang terbengkalai untuk menghindari Pak Samsul yang terus mengejarnya. Pak Samsul mengingatkan Lee untuk menyerahkan diri karena jika putrinya masih hidup, ia akan bersedih jika melihat ayahnya seperti ini.
Karena Lee sudah kelelahan, Pak Samsul menemuinya dan akan menembakkan senjatanya jika Lee ingin melarikan diri. Tapi yang Pak Samsul lakukan hanya melesetkan senjatanya karena Pak Samsul merasakan betapa sedihnya menjadi Lee dan membiarkan Lee lari begitu saja. Ketika Pak Samsul dan Doni sedang ngopi sambil sebat, Pak Samsul menceritakan dirinya saat muda, yaitu menangani banyak kasus seperti kriminal, pelecehan, bahkan narkoboy. Pak Samsul hanya ingin hukum tetap sama dengan kasus serupa, tidak memandang usia, agar remaja tidak melakukan hal-hal yang sama. Karena saat remaja mereka merasa dilindungi oleh hukum, karena usianya yang belum memenuhi syarat hukum negara. Scene berganti kepada Anton. Ia ditelepon oleh Rian dan menanyakan apakah Anton memberitahukan keberadaannya. Anton hanya mengingatkan kepada Rian untuk menyerahkan diri saja agar hukumannya diringankan. Tapi Rian seburu teing dengan perkataan Anton. Lalu Rian meminta uang kepada Anton untuk dirinya dan memberikannya langsung esok pagi pukul 8 di lapangan depan stasiun kereta. Polisian yang merekam percakapan itu pun langsung menyusun strategi untuk esok hari. Ketika Anton hendak pulang, ia dihadang oleh ayah Wang Yiyi dan mengancam akan membunuhnya. Lalu Anton berusaha menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak terlibat dengan kasus anaknya. Ia hanya ikut terlibat di kasus Kian. Anton pun berlari meninggalkan ayah Wang Yiyi dan menyesali mengapa ia tidak berani melawan Rian dan Roy pada saat itu. Esok pagi pun tiba. Pak Samsul menginformasikan kepada Lee bahwa Rian akan dijebak pukul 8 di lapangan depan stasiun kereta. Lee yang masih menyimpan dendam itu pun bergegas ke tempat itu. Kepolisian siap memantau pertemuan Anton dan Rian dan meminta Anton untuk melepaskan topinya sebagai isyarat agar kepolisian bisa menyergap Rian. Tapi ketika polisi ingin menyergap Rian, ia menodong pisau ke arah Anton dan langsung melarikan diri. Lee yang sudah memantau dari kejauhan pun berlari ke arah berlawanan dengan penuh dendam, amarah, dan kalkulasi yang sangat matang. Lee pun tepat di bebenguk Rian. Peluk. Pak Samsul dan kepolisian pun meminta Lee untuk meletakkan senjatanya, tapi Lee tidak mendengarkan perkataan kepolisian. Ketika Lee ingin menembaknya, tiba-tiba pandangannya kabur, tubuhnya melemas. Tapi yang terjadi, Lee tertembak oleh Doni tepat menembus jantungnya dan tidak bisa diselamatkan. Rian tertembak oleh Lee meleset ke bagian mata kirinya. Jancuk, gak mati cucu. Setengah tahun kemudian Pak Samsul dan Doni mendatangi pemakaman Lee dan memberikan satu surya yang telah dibakar Pak Samsul sebagai tanda perpisahan. Rian pun diberikan hukuman dengan apa yang ia lakukan. Tahun kemudian hukuman pidana resmi dijalankan untuk pidana di bawah umur. Kalian bisa baca sendiri ya cuy tentang perubahannya. Oke cuy, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang tua wajib memantau pergaulan anaknya. Dan untuk yang masih remaja, jangan melakukan hal-hal yang gak seharusnya kita lakukan. Berkembang dengan baik dan positif itu asik. Sekian dari saya menemani Sunyi, terima AdSense.